Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi informatika dan keterampilan generik sebagai materi awal untuk masuk ke mata pelajaran informatika. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah anak-anak memahami apa itu informatika dan keterampilan generik, anak-anak mampu memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Lalu apa itu komputasi? Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Jadi dalam pembelajaran atau pada mata pelajaran informatika ini, anak-anak tidak hanya nanti bisa menjadi pengguna daripada teknologi informasi dan komunikasi, juga anak-anak harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran informatika? Nah, di sini ada 8 pilar atau 8 elemen yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran informatika. Digambarkan di sini adalah sebuah rumah di mana yang menjadi dasarnya adalah elemen pertama yaitu berpikir komputasional. Berikutnya ada kemudian di dalamnya ada sistem komputer yang menjadi tiang-tiangnya. Kemudian jaringan komputer atau internet. Kemudian analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika. Kemudian ini dipadukan menjadi satu dalam bentuk praktek lintas bidang di mana semua ini harus didasari memahami atau menguasai yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK sudah barang tentu menjadi bagian dari mata pelajaran informatika sehingga tidak sendiri-sendiri. Jadi satu dengan mata pelajaran informatika. Nah, dari 8 elemen tadi, apa saja yang akan kita pelajari dari setiap elemennya? Nah, yang pertama adalah berpikir komputasional. Dalam elemen berpikir komputasional, nanti kita akan belajar menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, dan ilmu sosial. Kemudian untuk teknologi informasi dan komunikasi atau TIK-nya, nanti kita akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surat elektronik, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Kemudian elemen sistem komputer. Dalam elemen sistem komputer nanti kita akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Kemudian elemen selanjutnya yaitu analisis data. Nanti kita akan belajar di sini yaitu tentang pengolahan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Kemudian elemen algoritma dan pemrograman. Kita akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual atau menghasilkan suatu karya yang kreatif melalui komputer. Kemudian dampak sosial informatika. Nanti kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah elemen praktek lintas bidang.
Nanti kita akan belajar bekerja sama dengan teman-teman karena untuk membuat karya dan coba menyelesaikan masalah penggunaan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas tadi, ya. Nah, berikutnya mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa perbedaan TIK dan informatika? Di depan tadi atau di awal sudah kita bahas bersama bahwasanya TIK menjadi bagian dari informatika. Jadi dalam informatika, mata pelajaran informatika itu sudah mencangkup TIK. Nah, TIK itu sendiri adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirim, menyimpan, menciptakan, membagikan informasi, mencakup teknologi. Sedangkan informatika adalah bidang ilmunya yang mencakup 5 elemen tadi. Ya. Jadi TIK bagian daripada informatika. Nah, apa hubungannya informatika dengan bidang lain? Dalam era industri 4.0, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Misalnya, pendataan penduduk, pendaftaran sekolah, pencarian moda transportasi, hingga hal-hal ilmiah seperti analisis data dan media sosial, data sel penyakit, hingga penciptaan robot humanoid yang mampu menirukan perilaku manusia tidak bisa dilepaskan dari informatika. Nah, dari 8 elemen tadi kemudian diambil ya ada 15 materi yang akan kalian dapatkan di semester 1 ya, dan juga 15 materi yang insya Allah akan kita selesaikan selama 15 pekan di semester 2. Nah, materi-materi ini juga bisa kalian akses dalam buku paket informatika dari Kemendikbud. Kemudian berikutnya adalah pengantar keterampilan generik. Apa itu keterampilan generik? Adalah keterampilan yang hampir semua pekerjaan membutuhkan. Ya, hampir semua pekerjaan di dunia ini membutuhkan keterampilan generik. Ya, di dalamnya ada 2 ya keterampilan generik itu, yaitu bekerja dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja. Dapat kita lihat atau dapat kita temui bahwa tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini ya yang tidak menggunakan keterampilan generik, yaitu bekerja dalam kelompok dan harus mengkomunikasikan daripada hasil pekerjaan itu. Yang pertama adalah pekerjaan berkelompok. Itu ada 2, pemanasan dan perancangan kerja. Dalam setiap melakukan kerja kelompok, maka kita harus bisa namanya pemanasan atau membagi tugas itu. Atau kemudian kita pahami tugas ini kira-kira akan diselesaikan oleh berapa orang, waktunya berapa, targetnya apa, itu ya. Itu dimasukkan dalam namanya pemanasan. Yang kedua adalah perancangan kerja kelompok. Setelah targetnya apa, tugas-tugasnya apa saja yang harus dibagi, maka kemudian kita lakukan perencanaan kerja kelompok, kita bagi. Kita bentuk suatu tim, kemudian dalam tim itu ada yang memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik. Berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil kerja. Dalam mengkomunikasikan hasil kerja ini atau presentasi, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah infografis, ya. Infografis itu berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang dapat mempermudah pembaca menangkap pesan. Infografis mempunyai komponen konten dan tampilan. Jadi ketika kita mengkomunikasikan hasil kerja, tentunya yang pertama harus ada infografis yang mudah secara cepat diterima oleh pendengar atau konsumen dari produk yang kita buat, gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan di sekolah ya hasil karya kalian harus ditampilkan dalam bentuk infografis sehingga secara cepat pembaca bisa langsung melihat dan memahami apa maksud dari karya kita. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Dalam presentasi
itu harus disampaikan dalam bentuk ringkasan butir-butir penting. Ya, butir-butir penting dari paparan poin-poin tersebut atau poin-poinnya saja. Nah, dalam presentasi itu yang baik ketika kalian membuat presentasi dari hasil karya atau pekerjaan kalian, itu terdapat bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Yang pertama ringkasan, yang kedua latar belakang, yang ketiga paparan utama, yang keempat kesimpulan atau penutup. Jadi harus ada itu, ada keempat ini dalam suatu presentasi. Seperti halnya yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dalam bentuk presentasi, maka ada ringkasan, ada latar belakang, ada paparan utama, ada penutupnya. Nah, presentasi yang baik itu dari segi tampilan harus ukuran hurufnya dapat dibaca. Teks dan gambarnya harus seimbang. Jumlah slide-nya sesuai dengan waktu, tidak terlalu lama. Dan juga tidak terlalu cepat. Oke, terima kasih. Itu penjelasan tentang sebagai materi awal untuk mengawali mata pelajaran informatika dan keterampilan generik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.